Shalom. Kami kelompok 1 yaitu Saya Fitriawan Sega dan saya Andri Tumangger akan mempresentasikan beberapa pertanyaan dari buku yang kami baca yang berjudul Katekismus Singkat Westminster 2 yang ditulis oleh G.I. Williamson. Pertanyaan pertama sampai pertanyaan yang ketiga diambil dari halaman 65. Lalu pertanyaan keempat sampai ke-6 diambil dari halaman 73. Lalu pertanyaan ke-7 sampai 10 diambil dari halaman 81. Pertanyaan pertama, apa bunyi perintah keempat? Perintah keempat berbunyi, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Pertanyaan kedua, apa yang dituntut oleh perintah keempat? Perintah keempat menuntut dikuduskannya bagi Allah waktu-waktu sebagaimana yang telah ia tetapkan dalam firman-Nya, yaitu 1 hari penuh dengan 7 hari sebagai hari Sabat yang kudus bagi dirinya. Pertanyaan ketiga, hari manakah dari ketujuh hari yang telah ditetapkan sebagai hari Sabat? Dari permulaan penciptaan dunia hingga kebangkitan Kristus, Allah telah menetapkan hari Sabat. Dan sejak kebangkitan Kristus, Allah telah menetapkan hari ketujuh sebagai hari Sabat. Dan sejak kebangkitan Kristus hingga akhir zaman, hari pertama dari seminggu adalah sebagai hari Sabat Kristen. Pertanyaan yang keempat, dengan cara bagaimanakah hari Sabat harus dikuduskan? Pada hari Sabat dikuduskan dengan istirahat yang kudus sepanjang hari, yaitu dengan menghentikan berbagai pekerjaan dan rekreasi duniawi yang boleh dilakukan pada hari-hari lain, dengan menghabiskan seluruh waktu untuk melakukan ibadah secara bersama-sama maupun secara pribadi, kecuali keterlibatan dalam pekerjaan yang merupakan keharusan dan menyatakan kemurnian. Pertanyaan kelima, apakah yang dilarang oleh perintah keempat? Perintah keempat melarang kita mengabaikan atau melaksanakan secara sembarangan berbagai kewajiban yang dituntut dari kita dan mencemarkan hari Tuhan dengan bermalas-malasan atau melakukan hal-hal yang berdosa atau dengan pikiran-pikiran, kata-kata atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting berkenaan dengan pekerjaan rekreasi kita. Pertanyaan yang keenam, apakah alasan bagi perintah keempat ini? Alasan yang diberikan dalam perintah keempat adalah Allah sudah memberikan kepada kita 6 hari dalam seminggu untuk melakukan pekerjaan kita sendiri. Ia menuntut hari ketujuh sebagai miliknya yang khusus, ia memberkati hari Sabat tersebut. Baiklah, selanjutnya pertanyaan ke-7 sampai ke-10 akan saya tanyakan untuk saudara Andri. Pertanyaan ke-7, apa perintah kelima? Yaitu, perintah kelima berbunyi, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Pertanyaan ke-8, apa yang dituntut dalam perintah kelima? Perintah kelima menuntut kita memelihara sikap hormat dan menunaikan kewajiban terhadap setiap orang menurut kedudukan dan relasi mereka dengan kita, baik sebagai atasan, bawahan, ataupun yang sederajat dengan kita. Lalu pertanyaan ke-9, apakah yang dilarang dalam perintah kelima? Perintah kelima melarang kita melalaikan atau melakukan apapun yang bertentangan dengan sikap menyatakan hormat dan kewajiban yang harus kita berikan kepada setiap orang menurut kedudukan dan relasi mereka dengan kita. Pertanyaan terakhir, apakah alasan yang dicantumkan dalam perintah kelima? Alasan yang dicantumkan dalam perintah kelima adalah janji umur panjang dan kemakmuran, atau sejauh hal itu demi melayani kemuliaan Allah dan kebaikan mereka sendiri bagi semua orang yang menjalankan perintah ini. Sekian dari kami, terima kasih, shalom.